Oke, ya kita kembali lagi dengan pelajaran teknik animasi 3 dimensi. Ya, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang kemarin ya tentang material pada objek Blender. Ya, langsung saja kita buka file latihan yang kemarin. Ya, nah yang ini kan kita sudah beri material tekstur ya pada objeknya. Nah untuk alas ini saya akan ganti dulu gambar teksturnya karena corak motifnya itu hampir sama dengan yang lantai ya, jadi saya ganti dulu dengan yang ini. Nah oke, nah sekarang kita akan lanjutkan karena untuk lantai ini kan gambar teksturnya ini terlalu besar ya, jadi nanti itu bisa kita perkecil ya, jadi lebih kecil lagi ya ukurannya. Nah untuk itu kita masuk dulu ke tab shading ya, ini namanya tab shading ya. Nah nanti di sini di bawah ini akan muncul namanya shader editor ya, kita lihat di sini. Nah ini namanya shader editor ya, jadi nanti ada beberapa node di sini, istilahnya node ya, node di sini node material, kemudian nanti ada node, kalau di sini kita lantai ya yang kita seleksi, jadi ini dia beberapa node-nya yang akan muncul di shader editor ya. Jadi kita akan coba seleksi dulu bagian lantainya. Nah kemudian kita masuk ke menu edit, kemudian pilih preferences ya. Nah kalau sudah, nanti akan terbuka jendela Blender preferencesnya. Kalian pilih tab yang add-ons ya, klik tab yang add-ons, kemudian di sebelah sini ada kolom search-nya ya. Kita searching di sana Node Wrangler. Nah, ini Node Wrangler namanya. Ini kalian centang ya. Ini kan udah saya centang tadi, jadi ini kalian tinggal centang saja kalau belum. Kemudian kalian save ya, save-nya di sini. Ada sudut kiri bawah ada yang 3 garis. Kalian klik kemudian save preferences ya. Jadi kalau udah di save, kalau besok mau apa, kalau udah kalian close blendernya terus mau buka lagi, ini udah otomatis tersimpan ya. Nah kalau sudah di close, kemudian kita lihat itu gunanya untuk apa yang tadi. Nah di sini kita lihat tekstur lantainya. Kalian tekan Ctrl T, nah maka nanti otomatis dia akan ini saya geser dulu ya. Nah nanti otomatis dia akan membuat 2 buah node baru ya. Tadi kan masih 3 ini saja ya. Nah setelah ditekan Ctrl T, maka dia akan menambahkan 2 node baru ini ya. Maka itu tadi kita sudah mencentang node Wrangler yang ada di add-ons preferences tadi ya. Nah kalau sudah, kita lihat di sini di node mapping ya. Di node mapping ini ada settingannya ya, ada location, rotation sama scale. Nah untuk scale ini bisa kita ubah, kita seleksi semua ya. Cara seleksi semua itu ingat ya, tinggal diklik, tahan, kemudian tarik ke bawah ya. Nah di sini 1,0 kita ganti jadi 3 ya, maka semuanya langsung berubah jadi 3 ya kalau sudah enter. Nah jadi nanti dia akan berubah menjadi 3 kali lipat gitu ya. Nah begitu juga untuk kain ya, kain. Nah kalau tadi sudah kita save preferencesnya, ini langsung saja kita tekan Ctrl T lagi ya. Ini kita geser dulu ya. Oke, nah untuk scale ini juga bisa ini tinggal kita blok misalnya 2 ya. Nah saya rasa 2 cukup deh ya. Nah kemudian ada lagi di sini rotation ya. Rotation ini hanya untuk menggeser posisinya saja. Ini saya geser dulu. Nah misalnya seperti ini rotationnya, mau saya geser ke sana kah kainnya ya, ini tergantung keinginan aja ya, atau bagian sumbu Y
atau sumbu Z-nya. Nah, itu mau digeser ke sana atau geser ke sini ya. Kalau memang nggak mau diganti ya tinggal di blok aja, kemudian kita ketik 0 ya. Ini nggak gitu nampak perubahannya sih ya, nggak gitu terlalu penting. Cuma kalau kalian mau merasa geser ya bagian letak kainnya, itu kalian bisa ganti di bagian rotation. Oke. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke layout ya. Nah, kemudian kita akan seleksi bagian gelas ya. Kita akan coba merubah bentuk gelasnya ya, materialnya. Jadi nanti dia akan lebih berbentuk seperti kaca ya. Nah, langsung saja kita klik gelas ya. Kemudian nanti di sebelah kanan sini di tab material ya, di tab material sini kalian cari di bawah, kalian cari di sini, ada di sana transmission. Ini dia ya, transmission. Nah, transmission di sini 0, sini kita ganti jadi 1 ya. Nah, jadi nanti dia kelihatan seperti kaca ya, bening-bening kaca gitu. Nah, kemudian di bagian roughness ya, di sini 0,5. Roughness ini seperti kilau ya. Kalau ini kita 0 kan. Nah, jadi kilaunya tuh jadi seperti kaca ya. Terus kalau kita naikkan dia akan lebih tampak doff ya. Nah, lebih doff. Jadi kalau kita kurangin, saya mungkin kasihnya 0,3 ya, mungkin 0,3 cukup ya. Ini tergantung kalian mau settingnya berapa. Nah, kemudian di bagian ini ya, di bagian di bawah dulu. Di bawah sini ada settings ya, masih di tab ini ya, material ya. Nah, di bawah sini ada settings, kemudian cari di sini ada screen space reflection ya, ada kotaknya, ini kalian centang ya. Nah, baru kita ke bagian render properties ya. Di render properties ini ada juga ini screen space reflection tadi, ini kita centang juga ya. Baru nah, di sebelah screen space ini ada tanda panah ya. Tanda panah ini kita klik, nanti dia akan turun ke bawah, muncul pilihan menu lagi. Ada di sini reflection ya, reflection kotaknya ini kita centang ya. Nah, jadi dia akan tampak lebih halus lagi kacanya ya, transparannya akan lebih kelihatan lebih jelas. Nah, untuk yang botol sama ya, kita masuk ke tab material, kemudian transmissionnya kita bikin 1, kemudian tuh roughnessnya, roughness di sini 0,5, saya bikin 0,2, 0,3 ya, 0,3 cukup. Kalau sudah ya, di bawah ini juga boleh kita centang screen space reflectionnya, kemudian ini sudah. Cuma ini kelihatannya lebih bening ya materialnya. Ini roughnessnya saya naikkan aja supaya nggak terlalu silau, 0,4 ya. Oke. Nah, kalau sudah, jadilah dia seperti ini nantinya ya, kan kelihatan lebih real. Oke, kalau sudah, kalian boleh langsung save ya, save atau save as juga boleh. Nah, sekarang kita akan coba setting bagian kamera ya. Di sini kameranya. Oke. Ya, kamera. Nah, kameranya di sini. Kalau kalian lihat di sini kameranya, ini lampu ya, ini kamera. Nah, kameranya kan ini menungkik ke bawah ya. Jadi dia bisa, nanti kita setting bisa naik ke atas atau ke bawah, tapi pada titik yang sama ya. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke kameranya ya. Nah, sebelum itu saya ini masuk ke view dulu, kemudian pilih di situ navigation ya, kemudian ada walk navigation. Ini mau kita bikin shortcutnya. Di sini kan belum ada shortcut ya.
Kalau yang tombol-tombol ini kan sudah ada ya, ada numpad 4, 68 itu untuk orbit left right ya, zoom in zoom out ada numpad plus sama numpad minus ya. Nah sedangkan world navigation ini belum ada shortcut, kita bisa tambahkan shortcutnya ya, tinggal di klik kanan saja kemudian pilih yang assign shortcut. Nah kalau sudah baru tekan tombolnya. Kalau saya pilihnya shift F ya, kalau saya pilihnya yang shift F untuk shortcut world navigation ya. Nah jadi nanti kalau sudah ini bisa kita langsung saja shift F ya, kemudian bisa kita geser arah kameranya misalnya di sini ya. Nah kalau mau maju ya, ini sih kalau kalian sudah menekan tombol shift F itu nanti di bawah ya, kalau kalian perhatikan di bawah, yang di bawah timeline itu ada tombol-tombolnya ya. Kalau klik kiri itu confirm, kalau klik kanan cancel, W itu forward maju, S backward itu mundur, kalau tombol A itu ke kiri, D ke kanan ya. Kalau E itu naik ke atas, Q itu turun ke bawah ya. Jadi langsung saja kalau sudah shift F ya, WASD lah ya istilah kunci gampangnya. Jadi kalau kita tekan W ini dia maju ya, kalau tekan S dia mundur. Jadi kalau kita tekan W kemudian kita turunkan, tekan Q, nah di posisinya seperti ini ya, W itu maju, S itu mundur, A itu ke kiri, D itu ke kanan ya. Kalau E itu naik, kalau Q itu dia turun. Nah jadi posisikan saja kameranya seperti ini ya. Kalau sudah klik kiri. Oke. Nah jadi itu dia nanti posisi kameranya, kita mundur. Nah nanti posisinya seperti ini ya. Ini karena kita sudah geser-geser tadi naik ke atas dan turun ke bawah, jadi dia berpindah ya. Nah itu dia untuk settingan kamera. Oke. Nah untuk materi hari ini saya kira cukup ya. Untuk materi berikutnya itu akan kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya, untuk menambahkan background ya, karena ini masih kosong, masih polos. Jadi nanti kita akan tambahkan background dan untuk settingan bayangan pada objeknya. Oke. Jadi sekian dan terima kasih.